Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da amma ba'du. Fa ya ayuhan nas inni usikum bi taqwallahi faqad fazal muttaqun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihi wasilah wajahidu fi sabilillahi la'allakum tuflihun. Sadaqallahul azim. Berselindung diri aku kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan carilah wasilah atau jalan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, dan berjuanglah di jalannya agar kamu beruntung. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Bu, Ibu, Bapak, Pak, lain tak mengantuk Pak? Alhamdulillah. Ibu sehat di belakang, Bu? Alhamdulillah. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, Bapak dan Ibu. Pada subuh kali ini kita masih diberikan oleh Allah nikmat serta hidayah yang kita tak terkira. Sampai detik ini kita masih diberikan oleh Allah nikmat iman dan Islam, dan juga nikmat kesehatan dan kesempatan. Bapak dan Ibu, sehat itu sangat mahal harganya. Kalau tidak sehat Pak dan Ibu, tidak bisa kita solat di masjid kali ini. Mungkin ada kita yang sedang sakit di rumah, ada kita sedang dirawat di rumah sakit. Maka inilah kesehatan, nikmat Allah yang luar biasa. Betul Bu, Pak? Betul? Alhamdulillah. Sungguh kita sangat orang-orang yang beruntung, karena tak jarang hari ini kesempatan itu datang dua kali Pak. Mata yang masih dapat melihat sebelum matamu tertutup rapat, tanganmu yang masih bertakbir sebelum tanganmu terbujur kaku di atas kerenda mayat, sebelum kakimu kaku dan bisa tak bergerak. Maka hari ini Allah hadirkan jiwa ragamu untuk hadir menghambakan diri yang banyak dosa ini. Maka bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya Pak dan Ibu, salawat dan salam tak lupa pula kita kirimkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Bu, Pak, kan leh siap-siap Pak jumbo siko. Leh siap Bu. Ba kok lambek sorry Bu. Leh siap saku-saku. Kurang minta kapak saku Bu. Isinya minta. Jadi Bapak dan Ibu, alhamdulillah kita sudah melaksanakan 2 hari raya Idul Fitri dan juga Idul Adha. Lalu bagaimana, apakah kita sudah mendapat ketenangan hidup dalam kehidupan kita? Maka judul kultum subuh kita pada pagi ini adalah meraih atau menggapai ketenangan hidup. Judulnya tadi Pak, meraih ketenangan hidup. Kenapa kita harus mencari atau menggapai, meraih ketenangan hidup Pak dan Ibu? Karena di setiap kehidupan kita ini pasti kita ingin mendapatkan ketenangan.
kita ingin mendapatkan hidup yang nyaman, hidup yang tentram. Bahkan Allah hadirkan ujian-ujian, musibah-musibah untuk menguji kita. Laisabah hambanya ko untuk menghadapi musibah dan cobaan. Apakah hambaku tenang tak, kusuk tak, tentram tak dia dalam melaksanakan solat? Maka bapak dan ibu, ada 3 cara bagaimana kita agar memperoleh ketenangan hidup. Yang pertama yaitu beriman. Kenapa Pak dan Ibu? Beriman ini dan bertakwa itu saling dipadukan dan saling keterkaitan. Kenapa Pak dan Ibu? Iman adalah fondasi keyakinan, sedangkan takwa adalah wujud nyata ketaatan. Iman adalah fondasi keyakinan, sedangkan takwa itu wujud nyata ketaatan. Jadi Bapak dan Ibu, di dalam surat tadi Allah mengatakan kepada kita, menyampaikan bahawa orang-orang yang beriman itu bertakwalah kepada Allah dan carilah jalan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, dan berjihadlah kamu di jalan Allah, berjuang di jalan Allah agar kamu memperoleh keberuntungan. Jadi Bapak dan Ibu, orang beriman ini yakin dia, percaya dia bahwasanya Pak dan Ibu, hidup kita ini dari Allah, mati kita nanti dari Allah. Ya nak Bu, sehat siapa yang mengasihi Bu Pak? Allah yang ngasih kita sehat. Sakit siapa yang ngasih Bu? Allah juga yang menguji kita sakit. Kenapa Allah kita beri kita sakit? Supaya kita menggugurkan dosa-dosa yang telah banyak kita lakukan. Sakit itu Pak, ujian dari Allah untuk menggugurkan dosa-dosa kita. Beriman itu Bu, ada 6 perkara. Antu'minu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal khair wal qadri bil khair. Maksudnya Pak dan Ibu, percayalah kepada Allah. Allah yang ngasih semuanya. Kita berasal dari Allah dan akan kembali kepada Allah. Percaya kepada malaikat. Malaikat ada tugasnya masing-masing Pak dan Ibu. Diberikannya Al-Quran agar kita baca Al-Quran. Di kita berbuat baik atau berbuat buruk, ada malaikat yang mencatatnya Pak dan Ibu. Ada malaikat mencabut nyawa. Yakin hidup dan mati, ada malaikat yang mencabut. Iya enggak Pak? Iya Pak. Umur semakin bertambah, badan semakin melemah, tubuh hendak sehat, maka inilah keimanan kita semakin kuat kepada Allah. Rajin kita beribadah Pak Bu. Apa ibadahnya itu? Dibuktikan dengan kenyataan ketaatan, yaitu bertakwa. Yang pertama beriman, yakin dan percaya kepada Allah. Yang kedua adalah bertakwa. Buktinya adalah beribadah kita kepada Allah, salat, tunaikan zakat, bersedekah, berinfak, membantu fakir miskin dan sebagainya Pak dan Ibu. Ini bentuk bukti nyata kita ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita ketahui tadi iman tadi 6 perkara, percaya kepada kitab. Tetapi kenapa kita jarang lisan ini membaca kitab Bu? Jarang kita melihat Al-Quran. Jarang kita mengotak-atik Al-Quran. Kita sering lebih mengotak-atik HP, mengotak-atik hidup orang lain, mengotak-atik permasalahan. Maka Bapak dan Ibu, Allah berikan solusinya, yaitu kita beribadah kepada Allah dengan cara bertakwa. Dengan cara ini Pak dan Ibu, hidup yang gelisah Allah kasih solusinya dengan cara kita solat Bu. Mengadu kita kepada Allah, mengadukan diri kepada Allah, diri yang banyak dosa ini. Maka Bapak dan Ibu, ketika kita sudah bertakwa kepada Allah, bertawakal, kita sudah berusaha, kita sudah bekerja keras, kita sudah berdoa, hasilnya serahkan kepada Allah. Usaha milik kita, hasil adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Maka Pak dan Ibu, supaya hidup kita tenang ini, ketika kita mendapatkan
kegelisahan dalam hidup, musibah dan sebagainya Pak dan Ibu, kembalikan semuanya kepada Allah. Percaya dan yakinlah bahwa Allah menguji kita. Itulah disebut dengan iman. Bagaimana caranya Bapak dan Ibu menguji keimanan kita? Bertakwa, beribadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga Pak dan Ibu, kalau kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, apakah kita sudah punya amal? Maka yang ketiga inilah beramallah sebanyak-banyaknya. Kenapa Bapak dan Ibu? Kata Allah dalam surah Al-Ahzab ayat ke-70 dan 71. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan syadida yuslih lakum a'malukum wa yaghfir lakum dzunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad fawzan 'azima. Artinya Pak dan Ibu, wahai orang-orang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dengan ucapan yang benar. Ingatlah, niscaya Allah akan memperbaiki amal-amalmu dan mengampuni dosa-dosamu. Dan barang siapa yang mentaati Allah dan Rasulnya, maka sungguh dia adalah orang yang menang dengan kemenangannya yang agung. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Bu, boleh tak mengantuk? Pak, dia Pak kulit dia menaku sih mana. Jadi Bapak dan Ibu, semakin kita banyak beramal, maka amal inilah, walaupun banyak dosa Pak dan Ibu, maka ada Nabi mengatakan, iringilah keburukanmu dengan kebaikanmu, maka niscaya kebaikanmu itulah yang akan menghapus keburukanmu atau dosa-dosamu. Hadis riwayat At-Tirmizi dan Tabrani. Kenapa Pak dan Ibu? Semakin kita hidup di dunia ini, kadang-kadang kita lupa beramal kepada Allah, lupa diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Bapak dan Ibu, yang banyak dilakukan orang itu, dia tahu yang baik tapi yang buruk dikerjakan lebih banyak daripada kebaikan. Yo Pak Bu, yo Pak, awakku Bapak dan Ibu, yakinlah semuanya itu adalah milik Allah. Apa yang kita laksanakan hari inilah, kembalikan semuanya milik Allah Subhanahu wa taala. Hidup adalah milik Allah. Maka Bapak dan Ibu sidang jemaah subuh ini melakukan Allah Subhanahu wa taala, bertakwalah kamu dengan sebenar-benarnya takwa, dan janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan beriman. Maka Bapak dan Ibu, hari ini kita abdikan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Bapak dan Ibu, kehidupan kita ini adalah kehidupan yang membawa ketenangan. Maka raihlah dengan cara beriman. Yakin dan percayalah bahwa hidup dan mati kita, ibadah kita, amal kita hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua Bapak dan Ibu, bertakwa itu adalah bukti nyata hambanya benar-benar taat dan patuh. Bapak dan Ibu ingat, ketika kita dilahirkan, kita dibantu oleh orang banyak. Tetapi ketika kita sudah mati Bapak dan Ibu, kita akan digotong oleh orang banyak. Digotong untuk ke pemakaman kita, untuk terakhir kalinya. Maka Bapak dan Ibu, bertakwalah kamu, maka hidupmu akan selamat dunia dan akhirat. Kamu akan jauh dari azab, hidupmu akan jauh dari kesengsaraan. Maka banyak-banyaklah kamu mengingat kelezatan, kenikmatan, yaitu kematian menghadap Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir Bapak dan Ibu, beramallah kamu, karena siapa yang beramal sebanyak-banyaknya, maka amalanmu itulah, baik laki-laki maupun perempuan yang beramal, maka dia akan benar-benar selamat dan jauh dari azab, karena amalnya telah menumpuk untuk menggapai ridho dari Allah Subhanahu wa taala dan keselamatan di dunia maupun di akhirat. Terakhir Bapak dan Ibu, saya tutup dengan sebuah lagu.
Cikini ke gondang dia, orang iri hidupnya tak bahagia. Cikampek perbuga limbah, hidupnya capek kalaunya pun tetangga. Cianjur ke kampung sawah, banyakin syukur daripada ngegibah. Palembang sampai Magelang, hidup tenang, tak ngurusin hidup orang. Itulah cara menggapai hidup orang. Menggapai hidup tenang, jangan urus hidup orang po. Iyo pak, kalau awak ingin hidup tenang, jangan diurus hidup orang lain pak. Urus awak hidup awak seorang. Karena awak akan fokus pada tujuan kita. Kemana tujuan kita bu pak? Mau mendapat pahala surga, mau mendapatkan dosa neraka. Maka dua saja pak dan ibu, bertakwa, kamu akan mendapatkan pahala dan surga. Kalau kamu menyelenceng dari itu keburukan, maka kamu akan masuk ke dalam neraka. Yakin pak dan ibu, yakinkan diri kita hari ini kepada Allah Subhanahu Wa Taala, karena hidup kita yang kekal abadi akhirat selama-lamanya. Inna akramakum indallahi atqakum, sesungguhnya yang paling mulia di sisi Allah itu adalah orang yang paling bertakwa. Sungguh balama salah lawak ditambah karupuak kuah. Bapaklah nampak mengantuk-ngantuk, kita sudahi dengan baca alhamdulillah. Sungguh banyak ikan di tepi kali, kalau banyak tolong tangkapkan. Mohon maaf dengan sepenuh hati, hanya ini dapat saya sampaikan. Burung irian, burung cendrawasih. Cukup sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.